Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Bang Muhammad Fadil Rafi Ubaidillah, NIM 2019 11 121. Dimana di sini Abang akan menjelaskan materi tentang modul 6, yaitu tipe data enumerasi. Dan nanti materi tentang operasi file akan diterangkan oleh Bang Jody. Pertama, dalam modul 6 ini terdapat 3 tujuan, yang mana tujuan yang pertama adalah praktikan dapat memahami tipe data enumerasi. Kemudian yang kedua adalah praktikan dapat mengetahui cara membuka file dan menutup file. Kemudian praktikan dapat memahami penggunaan operasi file. Lalu kita akan masuk ke teori, yaitu pengertian data enumerasi. Apa itu enumerasi? Enumerasi merupakan suatu tipe data yang nilainya telah didefinisikan secara pasti pada saat pembuatan tipe data tersebut. Tipe data umumnya digunakan untuk menyatakan suatu nilai yang sudah pasti, seperti nama hari, nama bulan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Adapun untuk membuat sebuah enumerasi di dalam bahasa C adalah dengan menggunakan kata kunci enum. Bentuk umum untuk mendefinisikannya atau mendeklarasikannya adalah sebagai berikut. Enum, tag, kemudian nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Di mana tag ini adalah nama tipe data enumerasi. Kemudian nilai 1, 2, dan 3 adalah konstanta identifier. Mana konstanta identifier ini adalah suatu konstanta pengenal. Jadi nilai 1 ini adalah bersihkan nilai, yang dimana nilai tersebut dimulai dari 0. Nilai 1 adalah nilainya 0, kemudian nilai 2 adalah nilai 1, dan nilai 3 adalah nilai 2. Nah, ada contoh pendefinisian enumerasi dalam aplikasi, yaitu enum jenis kelamin, ada pria dan wanita, kemudian enum warna primer, merah, hijau, dan biru, dan kemudian enum nama hari seperti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dimana untuk mengakses nilai dari enumerasi ini kita dapat langsung mengisikannya nilainya, ataupun dengan menggunakan nilai integer yang secara default indeksnya dimulai dari 0, yang seperti tadi saya terangkan, dimana hari Minggu ini akan dimulai dari 0. Jika kita definisikan atau kita kasih nilai, maka contohnya seperti ini. Jika hari Minggu kita kasih nilai 1, maka hari Senin akan bernilai 2, Selasa bernilai 3, dan Rabu bernilai 4, Kamis 5, Jumat 6, dan Sabtu 7. Nah, kemudian jika kita kasih 10, maka akan mengikuti seterusnya, Senin 11, Selasa 12, Rabu 13, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika kita di tengah-tengah dikasih nilai juga, sama dengan katakanlah 20, maka di hari Senin ini tetap akan bernilai 11, dan Selasa 12, kemudian saat Rabu ini akan berubah nilainya jadi 20, dan begitu juga Kamis akan mengikuti dari sini, maka Kamis akan bernilai 21, Jumat bernilai 22, dan Sabtu bernilai 23. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian ada contoh dari program enumerasi. Nah, kita bisa melihatnya langsung dari sini, dimana kita ada header file di sini, mana include stdio.h yang kalian pasti sudah tahu, karena itu adalah pembahasan di modul sebelumnya. Nah, kemudian kita deklarasikan enum, dan namanya itu adalah jenis kelamin. Kemudian isinya adalah pria dan wanita. Nah, pria ini akan bernilai 0 dan wanita bernilai 1. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi utama, di mana kita deklarasikan variabel nama, yaitu dengan tipe data char, dan isi dari karakternya adalah 25. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel gender yang bertipe jenis kelamin atau enum tadi.
Nah, jadi cara mendeklarasikannya adalah enum jenis kelamin, kemudian gender. Gender ini adalah nama variabel untuk mengakses ke enum jenis kelamin ini. Nah, dan strcpy adalah di sini berfungsi untuk mengisikan nilai variabel nama ke variabel nama ini nih, nama Rani ini diisikan ke variabel nama. Maksudnya segitu. Sorry sebelumnya. Jadi variabel nama ini isinya adalah tulisan Rani. Terus gender sama dengan wanita. Wanita tadi di sini. Maka gender ini akan bernilai 1 karena wanita ini bernilai 1. Terus kemudian printf nama, dan maka di sini variabel nama dipanggil, maka nanti akan mengeluarkan tulisan Rani. Kemudian printf jenis kelamin dan variabel gender dipanggil, yaitu dimana gender sama dengan wanita, maka nanti akan 1. Kita akan langsung buktikan saja. Nah, nama Rani dan jenis kelamin 1. Kenapa 1? Karena tadi gender sama dengan wanita. Nah, jika kita ganti gendernya pria, maka akan berubah, jenis kelaminnya akan 0. Nah, seperti itu. Itu maksud dari enumerasi. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sini hasilnya nama Rani dan jenis kelamin 1 seperti yang tadi sudah dicontohkan. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan program tentang enumerasi. Nah, program 6.1. Kita langsung aja coba di aplikasinya. Program enumerasi. Nah, yang ini. Ya, yang ini. Ini seperti tadi lah, ada header file. Terus ada enum jenis kelamin, pria dan wanita, dan enum pilihan. Ada pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Terus kita masuk ke fungsi utama. Ada struct pegawai. Yang mana struct ini isinya ada char nama, integer nick, integer gaji, integer usia. Nah, kemudian ini kita mendeklarasikan variabel JK ya. Kita tulis saja di sini. Mendeklarasikan variabel JK yang bertipe jenis kelamin. Kelamin. Terus ada pilihan kode, yang mana kode ini adalah variabel dari pilihan. Ya, sama seperti ini, mendeklarasikan variabel kode yang bertipe pilihan atau enum pilihan ya, yang ini. Kemudian strcpy seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu mengisikan variabel variabel nama dan isinya adalah tulisan Joni. Gaji ini adalah dari struct. Nih, mendeklarasikan variabel pegawai bertipe struct atau pegawai. Yang mana namanya ini adalah ini. Nanti si Joni ini akan diisikan ke sini. Kemudian gaji akan diisi dengan berapa nih? 6 juta. Kan ada nicknya, pegawai usia. Nah, pegawai JK tadi adalah pria. Kemudian kodenya adalah 8. Maka hasil outputnya adalah namanya adalah Joni, terus nomor induknya adalah segini, sekian, dan gaji bernilai 6 juta ini, dan usia 25, wanita, salah ini pria. Tadi di modul itu 4 ya? Iya, 4.
Kemudian JK-nya adalah pria dan kodenya adalah 4. Yang mana JK ini pria, mana pria ini akan bernilai 0 dan 4 ini kodenya 4, yang mana nilainya adalah 9, 30, 31, 32. Langsung aja kita run untuk membuktikannya apakah benar seperti itu. Nah, namanya Joni, nomor induk pegawai sekian, gajinya 6 juta, usia 25, gendernya 0 dan kodenya 32. Kenapa gendernya 0 tadi? Karena si JK-nya ini pria, mana pria ini bernilai 0. Sedangkan kodenya 32 karena kode diisi dengan 4, yang mana 4 adalah nilainya 32. Nah, kalau misalkan kita ganti JK-nya dengan wanita dan kodenya katakanlah 8, maka akan yang terjadi seperti apa? Si JK-nya ini akan bernilai 1 dan kodenya bernilai 22. Langsung saja kita buktikan. Nah, gendernya 1, kodenya 22. Seperti itulah enumerasi bekerja. Nah, kemudian kita langsung masuk contoh yang kedua, yaitu ini agak ribet ya sebenarnya. Tapi nanti akan abang jelaskan. Pertama kita deklarasikan dulu header filenya. Ada include stdio.h, kemudian masuk ke fungsi utama. Terus kita masuk ke enum, yang mana enumnya ini namanya pecahan. Ada 50 yang mana nilainya adalah 50, terus 100 nilai 100 dan seterusnya. Dan kita masuk ke array ini, ada array 1 dimensi, yang mana array ini tipe datanya adalah integer dan nama array-nya adalah pecahan uang. Dan isinya adalah 20.000. Nah, 20.000 ini dari si enum ini. Nah, dari atasnya yang mana 20.000 nilainya adalah 20.000. Kenapa begitu? Karena di sini sama dengan 20.000. Dan begitu seterusnya. Ini ada yang typo ya. 10.000. Nah, kemudian char nama pecahan. Nah, ini adalah variabel variabel. Char nama pecahan adalah array 2 indeks. Yang dimana 7 ini adalah banyaknya kalimat ini 2. Ini kan ada kalimat 20 ribuan. Nah, ini satu terus ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya di sini bernilai 7. Nah, 20 ini adalah banyaknya karakter dalam satu kalimat ini. Nah, 20.000 kurang lebih ini berisikan ada 20 karakter. Nah, kemudian integer rupiah, terus di sini mendeklarasikan tipe data integer dengan variabel namanya adalah rupiah, TMP, I, dan J. Kemudian ada printf, masukkan nilai. Nah, di sini komputer ini meminta kita untuk memasukkan suatu nilai. Nah, nanti akan di scan dan nanti ya nilai yang kita inputkan akan dimasukkan ke variabel rupiah. Nah, kemudian printf rupiah terdiri dari apa? Kemudian TMP sama dengan 0. For kalau ada pengulangan I sama dengan 0, I kurang dari 7 dan I plus yang dimana ini akan mengulang sebanyak kurang lebih 7 kali. Nah, terus ada TMP sama dengan rupiah dibagi pecahan uang. Nah, contoh langsung aja kita run untuk supaya mudah. 100, oh ini ada yang typo lagi. Nah, di sini kita perintah nih, printf, masukkan nilai. Nah, contoh kita masukkan katakanlah 40.000. Enter. Maka di sini akan di print lagi
printf 40.000 terdiri dari, langsung masuk ke sini nih, TMP sama dengan rupiah dibagi pecahan uang, dimana 40.000 dibagi dengan pecahan uang yang pertama 20.000. Nah, contohnya jika TMP sama dengan 40.000 dibagi dengan 20.000. Nah, TMP ini akan bernilai berapa? 40.000 dibagi 20.000, 2. Nah, kan TMP dengan 2. Nah, jika TMP, maka printf langsung muncul di sini 2, TMP-nya kan 2. Nah, 2 terus for printf nama pecahan 20 ribuan. Nah, ini kita manggil dari yang ini nih 20 ribuan. Nah, habis itu ada di sini rupiah sama dengan rupiah minus sama dengan TMP dikali pecahan uang. Yang dimana ini maksudnya adalah kita ganti aja ini. Jadi kan TMP-nya bernilai 2 kan ya, ini TMP. Maka rupiah itu dikurang sama dengan TMP-nya 2 dikali pecahan uang dikali 20.000. Itu 23 sama dengan berapa? Nah, rupiah kan tadi yang kita masukkan tadi kan. Rupiah tadi sama dengan 40.000. Ini 40.000 kan, bukan 400. Nah, berarti 2 dikali 2 itu 40.000 juga kan. Nah, 40.000 dikurang 40 sama dengan 0. Maka dia tidak akan mengulang ke sini, langsung habis dia. Nah, beda lagi jika kita inputnya itu berbeda. Katakanlah 40.550 10. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, 40.5510 terdiri dari 20. Oh, ini 405.000. Ya, jadi ini agak kesusahan sepertinya, kita kecilin 40, 5, 10. Nah, jadi ini logikanya seperti ini yang tadi. 40.000 dibagi pecahan uang dibagi 20. Maka 2 TMP akan bernilai 2 dan akan diprint ke sini 2 20 ribuan. Kemudian rupiah dikurang TMP pecahan uang. Nah, tadi berarti 40 di sini 45 10 dikurang sama dengan TMP-nya tadi adalah 2 dikali pecahan uangnya adalah 20.000. Nah, berarti kan 40 itu dikurang dengan 40.510 ini dikurang 40.000. Jadi berapa? Jadi hasilnya 510 kan. Nah, si 510 ini adalah si nilai rupiah. Nah, terus kita langsung masuk nih pengulangan for yang kedua kalinya. Maka nanti si 510 ini akan dibagi dengan 10.000. Nah, 510 dibagi dengan 10.000 berapa? 0 kan? Kenapa 0? Karena yang digunakan ini adalah tipe data bilangan bulat, jadi tidak ada koma-komaan. Nah, hasilnya sama dengan 0. Jadi si rupiah ini
si tempe ini 0 kan. Nah, kemudian kalau 0 berarti si rupiahnya tadi rupiahnya 510 dikurang sama dengan 0. Berapa 510 dikurang 0 sama dengan 510 kan? Nah, nanti berarti rupiahnya tetap 510. Kemudian nanti si 510 ini akan dibagi lagi dengan 5000. Sama tuh tetap 0, 510 dikurang 0 sama dengan 510. Nah, terus-terusnya sampai ketemu ini nih 500 nih. 510 dibagi 500 sama dengan 1 kan. Kenapa 1 nggak pakai koma? Karena tadi karena ini pakai bilangan bulat. Nah, makanya di sini nah, hasilnya 1/500-an tadi 1 kan, terus sisanya berapa tuh? 510 dikurang 510 kan. Nah, si 10 ini habis nih kan, nyampe 0 terus kan, 10 terus nih. Sorry, 10 terus bukan 0. Nah, nggak ada kan, sini paling kecil 50. Nah, maka if rupiah sisanya 10, rupiah tidak dapat ditukarkan. Nah, kenapa si programnya itu jalannya seperti itu. Jadi logikanya kurang lebih seperti itu. Nah, jika ada kata-kata yang membingungkan atau terbelit-belit, abang mohon maaf. Nanti materi berikutnya akan diberikan oleh Bang Jody. Kalau dari abang, sekian, terima kasih. Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program operasi file. Di sini kita membuat header stdio.h dan string.h. Nah, pertama-tama kita menulis file pointer tulis, di mana file pointer tulis ini belum dapat digunakan. Nah, untuk menggunakannya, kita perlu membukanya dulu dengan fungsi fopen. Nah, di sini ada kata tulis1. Tulis1 ini merupakan nama file nanti. Dan .txt ini adalah ekstensinya yang menyatakan dia berbentuk teks. W di sini merupakan modenya atau write, menulis. Nah, kalau menggunakan mode W, jika terdapat isi dari file tulis1 tadi, lalu kita ingin menulisnya lagi, nah isi tersebut akan tergantikan dengan yang baru. Nah, sedangkan jika kita tidak mempunyai file tulis1 tadi di dalam direktori kita, maka dia akan otomatis membuat sebuah file tulis1, lalu dia menulisnya. Lalu di sini kita coba menginput sebuah kalimat input string ke variabel kalimat. Lalu kita akan menggunakan fungsi fprintf untuk menulis teks ke dalam file. Nah, fungsi fprintf ini diperlukan pointer ya. Ini nama pointer tulis ini. Lalu tipe datanya dan juga variabel lah. Jody. Nah, kita lihat file berada di satu direktori yang sama dengan program kita ini. Tulis1 namanya. Nah, dia tertulis Jody. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak menggunakan variabel? Bisa saja kita tinggal tulis teksnya di sini. Jody Krisantus.
Lalu kita lihat file tulis satunya, terisi Jody Krisantus. Nah, isi dari file sebelumnya digantikan atau di override karena kita memakai mode W di sini. Lalu bagaimana jika kita ingin menulisnya dalam bentuk paragraf atau disusun ke bawah? Nah, kita cukup melakukan perulangannya saja, bisa memakai for, while, atau do while. Di sini kita artinya ingin menginput sebanyak 3 kali dan menulisnya juga sebanyak 3 kali. Perulangan pertama Jody, kedua Krisantus, ketiga Jody. Enter. Nah, di dalam file tertulis Jody Krisantus Jody. Nah, itu menggunakan fungsi si fprintf tadi. Nah, ada lagi untuk menulis menggunakan fungsi fputs sini. Nah, caranya gimana? Kita hanya butuh si variabelnya saja dan pointernya. Kita input malah Jody Krisantus SS, enter. Lalu kita tampilkan Jody Krisantus SS, dia tertulis. Nah, sama saja jika kita ingin menulisnya dalam bentuk sebuah paragraf, berarti kita hanya perlu melakukan perulangan. Sini saya pakai perulangan for. Kita menulisnya sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita menginput kalimat dengan format scanf. Memakai fungsi scanf. Karena tadi di sini kan sudah pakai gets. Kita coba pakai scanf. Perulangan pertama algoritma. Perulangan kedua pemrograman. Perulangan ketiga ITPLN. Selesai. Kita lihat isi file. Nah, algoritma pemrograman ITPLN. Sini kita yang terakhir menggunakan put C untuk menulis. Nah, pertama-tama kita akan menghitung panjangnya karakter memakai fungsi strlen yang diambil dari library string.h. Nah, misalnya lah nanti kita inputnya di sini program 1. Nah, si strlen ini akan mengambil banyaknya karakter dari program 1 ini. Ini kan program 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia ada 8 di sini. Artinya nanti jumlah sama dengan strlen kalimat. Berarti jumlah sama dengan 8. Nah, berarti di sini dia akan melakukan perulangan sampai dia tidak sama dengan 8. Selama dia tidak sama dengan 8. Oke. Lalu put C ini dia akan menulis dalam bentuk karakter. Jadi kita butuh di sini variabelnya si kalimat tadi, lalu indeks ya, lalu si pointer ya. Nah, misalnya variabel kalimat indeks ke 0, berarti yang di print di sini yang ditulis adalah P. Kalau dia indeks pertama, nanti yang ditulis adalah R. Kalau indeks kedua, berarti O, dan seterusnya. Kita masukkan input di sini. Program 1, enter. Lihat file. Nah, program 1 dia akan
menulis secara satu persatu karakternya. Lalu kita bahas tentang program 6.4. Di sini kita membuat file pointer baca, lalu kita buka file dengan fopen. Nah, di sini kita namakan file tulis 1. Nah, dalam mode read ini, jika file tidak ada, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Kita coba lihat dulu di sini. Nah, di sini kan file adanya tulis 1, data diri, fungsi 3. Nah, coba kita bikin file adalah Jody yang belum ada. Lalu kita membacanya dengan fscanf. Nah, dia akan masuk ke percabangan gagal bro. Karena apa? Karena saat kita membaca file itu belum ada di direktorinya, sehingga kalau file belum ada, file si nama Jody ini belum ada, nah dia akan mengembalikan nilai 0. Nah, kita perlu di sini membaca file yang sudah ada. Jadi file yang sudah ada kan ini sudah kita tulis nih, tulis 1. Ini kita gunakan file yang ini aja, tulis 1, berarti nanti isinya di sini adalah pemrograman. Nah, di sini kita memakai perulangan. Nah, syarat berhentinya perulangan ini jika fscanf tidak sama dengan NOF, maka dia berhenti nanti. NOF ini artinya di sini adalah end of file. Jadi akhir. Jadi nanti prinsipnya dia ngebaca ini, dia akan ngebaca begini, terus setelah melewati 1, dia tidak ada yang dibaca di kanan tersebut. Tidak ada lagi yang mau dibaca. Sehingga dia akan mengembalikan nilai NOF. Nah, ini kan perulangannya selama dia tidak sama dengan NOF. Nanti kalau dia sudah nyampai di titik sini, paling kanan 1 ini, dia akan sama dengan NOF. Akan sama dengan NOF dan perulangannya itu akan berakhir. Di fungsi fscanf ini juga kita butuh si pointernya, pointer baca di sini. Ini tipe datanya dan variabelnya. Coba. Nah, dia akan terbaca program 1. Lalu gimana kita membaca dengan fungsi fgets? Fgets. Kita melakukan perulangan fgets. Ini si variabelnya, ini si pointernya, dan size of ini menyatakan jumlah buffer dari si variabel kalimat tadi. Nah, kita coba baca. Nah, muncul pemrograman 1. Bagaimana misalnya isi filenya kita ganti? Dan pemrograman 1 Jody Crisantus. Nah, dia akan membaca Jody Crisantus sampai Jody Crisantus. Di sini kita juga mungkin bisa mengisinya dengan angka, ini nilai buffer. Misalnya kita isi 25. Program 1 Jody Crisantus. Lalu kita akan membaca file dengan fungsi get. Kita lakukan perulangan dulu, while jika char sama dengan get baca tidak sama dengan NOF, maka
dia akan melakukan perulangannya. Jadi selama si char ini adalah si karakternya, variabel karakter. Kalau get sini dia membacanya satu persatu karakter. Kalau yang tadi si put c ini dia akan menulis satu persatu karakter si put c ini. Sedangkan kalau get c ini dia akan membaca satu persatu karakter gitu. Selama get baca tidak sama dengan NOF, dia akan melakukan perulangan terus dan mencetak isi file ini ke dalam layar CMD-nya. Jadi nanti dia akan ngebaca ini P lalu dicetak dengan printf, terus ngebaca R, O, dan seterusnya. Kita coba. Nah, program 1 Jody Crisantos. Kita lanjut ke program 6.5. Sini program kita menggunakan struct data diri. Lalu kita buat file pointer data dan kita fopen data diri.txt, a+. Jadi data diri di sini merupakan nama file kita nanti. .txt adalah ekstensinya tadi. Dan a++ ini mode yang digunakan untuk kita dapat membaca dan menambah record. Seperti yang di sini. Membuka file yang sudah ada untuk dibaca dan ditambah record. Lalu kita membuat struct data diri input. Nah, struct data diri ini kita jadiin ke dalam bentuk array. Kenapa ke dalam bentuk array? Agar jelas, gampang nanti. Misalnya kita input di sini 2, kami masukkan jumlah input sama dengan 2. Berarti kan n ini kan sama dengan 2. Nah, saat i sama dengan 0, berarti input ke i sama dengan i ke 0 dot nama, i ke 0 dot agama, i ke 0 nama, i ke 0 dot agama. Jadi array si struct ini dalam bentuk array. Terus nanti saat i sama dengan 1, berarti di sini input 1 dot nama, input 1 dot agama, dan seterusnya. Jadi dia lebih simpel dalam penulisan. Nah, si rewind ini fungsinya untuk membalikan kursor. Nah, kita coba aja langsung. Saya sudah punya file. Saya di sini. Data diri. Nama AAA, agama BBB, nama CCTC, agama DD. Nah, ini kan sudah ada file. Kita bisa menambah record ini. Tapi kita tidak menghapusnya, kita tidak menggantikannya, kita tidak mengoverwrite dia. Itulah pakai mode A+. Input sebentar, inputnya 2. Agama I, nama Y, agama U. Nah, yang tadi isinya dia tidak tergantikan, tapi dia justru ditambahkan. Itulah spesialnya pakai A+ ini. Datanya tidak terjadi override. Nah,
Jika kita tidak memakai fungsi rewind ini, setelah kita ingin membacanya, maka posisi letak si kursor tadi kembali ke akhir. Jadi posisi kursornya di sini, kan? Karena kan kita habis menginput nih, kita habis menginput berupa menulis dalam sebuah file, terus kursornya tuh di sini. Nah, makanya kita saat membaca nanti, sebelum membaca, kita harus merewind kursornya ini ke sini. Jadi dia bisa membacanya semuanya. Kalau dia tidak di rewind, dia tidak ada yang dibaca di sini. Karena kursornya letaknya di akhir. Itu fungsi membalikkan kursor. Nah, coba kita tidak bikin rewindnya. 1. Jadi. Nah, dia tidak ada data yang dibaca. Tapi sebenarnya dia sudah ditambah. Dia sudah ditulis. Kita tidak bisa membacanya karena kursornya berada di akhir. Nah, datanya ada, tapi kita nggak bisa baca. Si fgetC ini nggak bisa membaca datanya. Nah, makanya kita perlu membalikkan kursor dulu, balikkan kursor tersebut ke sini dulu, baru kita baca lagi pakai fungsi fget. Sekian dari modul 6.